Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar? Di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat kurungan ratu dari bahan atau alat seadanya. Di sini saya memakai jaring kawat seperti ini. Ini jaring kawat bekas, jadi bisa kita manfaatkan untuk membuat kurungan ratu. Seandainya kawan-kawan di tempatnya belum ada yang jualan kurungan ratu, di sini saya akan memperlihatkan membuat kurungan ratu dari kawat bekas. Oke, pertama kali kita gunting kawatnya seperti ini. Nah, gunting secukupnya saja. Oh ya, sambil kita ngobrol-ngobrol ya, kawat yang digunakan jaringnya jangan terlalu kecil. Tujuannya supaya nanti ketika ratu ada di dalam kurungan ini, para pekerja bisa memberi makan ratu. Melalui jaring-jaringnya, para pekerja bisa menjulurkan lidahnya, memberi makan sang ratu. Pokoknya syaratnya seperti itu, mudah ya. Yang penting jaringnya jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar. Bukan kurungan ratu namanya kalau jaringnya besar. Kabur lah. Oke, seperti ini. Kemudian kita potong secukupnya saja. Jadi nanti panjangnya segini, cukup ya. Kita potong lagi sampai rapi pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, cukup. Sebenarnya tujuan membuat kurungan ratu atau mengurung ratu sendiri itu bukan supaya lebahnya tidak kabur atau supaya ratunya tidak kabur, bukan untuk itu sebenarnya membuat kurungan ratu. Proses pengurungan ratu tujuannya untuk mempermudah peternak ketika memindah-mindahkan koloni lebah. Sebenarnya seperti itu awalnya. Tapi seiring berkembangnya ide gitu ya, seiring berkembangnya banyak kasus lebahnya kabur, kurungan ratu dimanfaatkan oleh para peternak lebah supaya ratu tidak kabur. Memang bisa sih sebenarnya. Bisa gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, ratu dikurung itu bukan dengan tujuan supaya lebah tidak kabur gitu, hanya untuk menahan ratu supaya koloninya bisa dikendalikan, seperti itu. Kalau soal kabur bagi saya resiko. Jadi seperti itu. Tapi ya bisa juga, bisa kita manfaatkan. Ya namanya pengalaman, ilmu ya berkembang lah. Wajar melalui pengalaman para peternak lebah. Tapi bagi saya kurungan ratu itu hanya untuk menahan ratu sementara, kemudian supaya koloninya bisa dikendalikan. Hanya itu saja kalau bagi saya. Nah, seperti ini ya. Periksa kembali, takutnya ada jaring yang bolong terlalu besar. Kemudian bisa disempitkan seperti ini. Kawan-kawan bisa buat lebih bagus ya. Jangan niru saya. Karena ini ya supaya kawan-kawan nggak berhenti lah ternak lebah dengan alasan tidak adanya kurungan ratu. Alat seperti ini saja, bahan-bahan seperti ini saja bisa kita manfaatkan seperti itu. Oke, paham ya? Nah, seperti ini. Ratu akan leluasa ketika ada di dalam. Nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Kemudian bisa ditutup pakai bekas tutup botol. Biarkan motornya lewat dulu. Ayolah. Udah. Hal lain yang harus diperhatikan saat membuat kurungan ratu harus sedikit besar. Kenapa? Kalau kurungan ratu sedikit kecil, nanti akan membuat ratu tidak nyaman di dalam. Kalau ratunya stres, tidak nyaman di dalam, komunikasi ratu dengan pekerja, menurut analisa sembarangan saya, jadi ratu tidak memberikan perintah ke koloninya, baik itu perintah berkumpul atau perintah apalah gitu, kalau ratunya tidak nyaman di dalam, seperti itu. Ini penting, harus kawan-kawan perhatikan. Banyak kasus koloni lebahnya tidak bisa diatur dan lain-lain. Menurut analisa sembarangan saya gitu ya, itu akibat dari ratunya stres. Ratunya tidak nyaman saat dikurung atau potong sayap. Pokoknya ratunya stres, yang mengakibatkan ratu tidak memberikan sebuah feromon perintah kepada koloni lebahnya. Jadi penting kurungan ratu itu diperhatikan. Pertama, jaringnya harus bisa mentransfer makanan dari lebah pekerja ke ratunya. Kemudian jangan terlalu kecil juga. Segini cukup ya. Ratu lebah ketika ada di dalam kurungan yang ini, dia bisa berdiri seperti ini. Dia bisa memanjang ke sana. Kemudian tutup. Nah,
Yang masih nyimak video ini, ada tips dari saya. Ketika kawan-kawan mengambil koloni lebah yang baru, masukkan ratunya ke dalam kurungan ratu, pindahkan ratu ke wadah atau langsung ke kotak budidaya. 1 menit 2 menit, ketika ratu sudah dipindah, koloni akan curiga ratunya tidak ada, dan kemudian koloni akan mulai mencari ratu. Otomatis koloni lebah akan mencari ratunya yang ada di kurungan ini. Misalnya ini ada di kardus, di kotak, atau di tempat sementara. Nanti koloni akan terbang ke situ. Kemudian kawan-kawan bisa urus sarangnya. Kenapa banyak kasus lebah kabur, ratu tidak nyaman? Itu saya amati karena sarangnya tidak dipindahkan, atau dipindahkan tapi rusak. Itu juga mengakibatkan ratu tidak nyaman dengan sarangnya, koloni tidak nyaman dengan sarangnya. Dan yang paling parah, ketika telur pada betus gitu ya, pada bucat itu mengakibatkan semut datang, predator-predator lain datang, cicak datang. Makanya awalnya sarangnya jangan rusak. Pertama, supaya ratunya nyaman, koloninya tidak capek membersihkan sarang yang rusak. Dan yang ketiga, supaya predator-predator lain itu tidak datang, seperti semut, cicak, dan lain-lain. Ini penting kawan-kawan perhatikan. Seperti ini ya kawan-kawan. Jadi ketika tidak ada kurungan ratu, manfaatkan yang ada saja. Bahkan kemarin saya lihat di grup petani madu Indonesia, itu ada kawan yang membuat kurungan ratu dari batang bambu yang diraut-raut kecil seperti itu. Ya kreatif lah, bagus itu. Yang penting ada jaringnya, kemudian tidak sempit, cukup lah. Kawan-kawan bisa buat dari plastik, dari kayu, dari bambu, atau dari jaring seperti ini. Yang penting jadi kurungan ratu, manfaatkan yang ada. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, pasti saya balas, insya Allah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu petani madu Indonesia, jangan menyerah.